Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 461, Jangan Sentuh. Penguasa neraka juga melihat kejadian ini. Namun, wajahnya pucat pasi dan aura yang tidak menyenangkan merasuki tubuhnya. Penjaga rumah bordil wanita yang ingin mendekat berdiri diam di tempat dan tidak bisa tersenyum. Dia menatap Feng Jiu dengan wajah tenang dan muram. Dia bertanya dengan sangat marah, itukah hal terpenting yang kau katakan? Hei, bukan yang ini. Yang di belakang. Seolah tidak melihat kemarahannya, Feng Jiu mengangkat dagunya dan memberi isyarat agar dia melihat wanita-wanita lincah dan anggun yang turun dari lantai 2, dan berkata, saya menghabiskan banyak uang agar pengurus rumah bordil wanita memilih beberapa pemain rumah bordil. Lihat apakah mereka enak dipandang. Penguasa neraka melirik Feng Jiu sekilas sambil berusaha menahan keinginannya untuk mencekiknya. Ia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Tuan muda. Gadis-gadis itu segera turun dan mengepung mereka. Ketika Leng Hua melihat ini, dia langsung berteriak dan menunjuk ke arah serigala abu-abu, dia bosnya, dia punya banyak uang. Grey Wolf merinding karena suara keras penjaga rumah bordil wanita itu. Ketika tuannya pergi, dia sibuk menggosok lengannya. Dia mencoba mengikuti tuannya tetapi tiba-tiba dikelilingi oleh lebih dari selusin wanita yang mengenakan gaun tembus pandang. Tubuh mereka yang besar dan lembut mendekat ke arahnya, semburan aroma yang memikat menyerbu hidungnya. Dia merasakan suara keras meledak di otaknya dan gelombang kemarahan membanjirinya. Wajahnya memerah dalam sekejap. Jangan sentuh aku. Pergilah. Jangan mendekat. Enyah. Ia dikelilingi oleh puluhan wanita dengan tubuh yang indah. Ada yang memegang pinggangnya, ada yang melingkarkan tangan di lehernya dan mendekatkan wajahnya, sementara ada yang memegang tangannya dan menempelkannya di bagian tubuhnya yang lembut. Seluruh tubuhnya langsung terasa tidak enak. Enyah. Teriakannya yang marah mengandung ki spiritual. Begitu suaranya keluar, aliran ki itu seperti riak air dan langsung mengguncang para wanita yang bergelantungan di pinggangnya. Untuk sesaat, ratapan sedih dan kekacauan terdengar di gedung itu. Kau mencoba menghancurkan kepolosanku. Satu-satunya hal yang tidak dilakukan Grey Wolf adalah melolong. Karena belum pernah mengalami situasi seperti itu, seluruh wajahnya memerah. Dia dipeluk dan dipegang oleh lebih dari selusin wanita. Wanita-wanita itu terlalu kurang ajar, mereka meraih tangannya dan menempelkannya di payudara mereka yang lembut. Ketika dia dihukum oleh tuannya untuk bekerja di rumah bordil, dia dipaksa untuk berganti pakaian tembus pandang tetapi para pengunjung tidak diperbolehkan menyentuhnya. Para wanita di sini sama menakutkannya dengan serigala yang lapar. Orang-orang ini mengerikan. Grey Wolf merasakan niat membunuh. Dia dimanfaatkan oleh para wanita di rumah bordil meskipun dia adalah seorang kultivator Golden Core yang hebat. Dia melotot marah ke arah Leng Hua yang berdiri di dekatnya. Itu dia. Kalau bukan karena teriakannya, para wanita itu tidak akan menerkamnya. Dia menatap Feng Jiu untuk memarahinya, tetapi akhirnya dia hanya berkata, kamu terlalu menyakiti perasaan tuanku. Dia sangat serius padamu. Begitu dia selesai berbicara, serigala abu-abu berbalik dan pergi. Dia tidak bisa mengerti. Tuannya begitu luar biasa. Mengapa dokter hantu tidak tertarik? Tuannya telah melakukan begitu banyak hal. Dia mencoba berkali-kali untuk menariknya mendekat, tetapi dia berulang kali menolaknya. Hati wanita benar-benar seperti jarum di dasar lautan. Mustahil untuk menebak dan memahaminya dengan jelas. Sayang sekali guru terlibat dengannya dan dimanfaatkan. Melihat mereka pergi, Leng Hua mengeluarkan uang perak untuk membayar dan kemudian meninggalkan gedung bersama Feng Jiu. Dia menatap majikannya yang ekspresinya berbeda dari biasanya yang selalu bersikap tidak peduli. Dia merasakan tarikan di hatinya. Nyonya tidak acuh padanya sama sekali.